Traders, balik lagi di channel YouTube M-Trade bareng aku Rani. Buat kalian yang baru datang, selamat datang dan selamat belajar bareng kita ya. Kalau kemarin kita udah sempat belajar tentang fase akumulasi sampai fase distribusi, kali ini kita bakal belajar pergerakan saham di stage 4 atau stage terakhir, yakni fase kapitulasi. Fase kapitulasi ini atau disebut juga fase downtrend, fase ini bisa bikin para trader nggak tenang dan mungkin juga malah bisa bikin panik kok teman-teman. Nah, mungkin kalian lagi ngalamin fase ini atau mungkin udah pernah ngalamin di fase kapitulasi. Harus gimana sih kalau saham kita lagi berada di fase kapitulasi ini? Dan strategi apa yang paling tepat kita gunakan di fase ini? Tonton video ini sampai habis ya! Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Oke, setelah memasuki fase distribusi atau sideways di stage 3, pergerakan harga saham ini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, ia bisa naik dan kembali ke fase akumulasi. Dan yang kedua, ia bisa mengalami penurunan atau breakdown. Yang mana ketika saham ini mengalami breakdown, berarti ia memasuki stage 4 atau fase kapitulasi. Dalam fase ini, pelaku pasar mulai panik sehingga mereka melakukan yang namanya panic selling. Soalnya big money kan udah selesai jualan nih di fase distribusi dan mereka belum masuk lagi, mereka belum buy lagi. Hasilnya harga saham pun sulit untuk didorong naik. Dan investor retail yang tadinya panik dan mereka melakukan panic selling, ini juga membuat harga sahamnya ini makin mengalami penurunan teman-teman. Big money belum kembali masuk atau beli karena mereka menilai bahwa valuasi sahamnya ini masih terlalu mahal atau ada risiko market. Ketika demand-nya kecil dan supply-nya besar, disinilah harga saham mengalami penurunan atau downtrend. Dalam chart, pergerakan saham downtrend ini bisa dikenali waktu. Pertama, terjadi pembalikan arah yang ditandai dengan munculnya chart pattern candlestick bearish reversal dan dikonfirmasi ketika terjadi breakdown support dengan volume yang tinggi. Kedua, kemudian terbentuknya deretan lower high dan lower low seperti ini. Kamu bisa loh cari tahu pola pergerakan harga saham ini di aplikasi M-Trade. Download aplikasi M-Trade sekarang dan kamu bisa langsung ke menu education atau kamu bisa tanya jawab langsung bareng coach M-Trade secara real time. Linknya ada di description box ya. Nah, kita lanjut. Kalau kondisi marketnya sedang berada di fase kapitulasi ini, kita masih boleh beli nggak sih? Tenang M-Traders, saat downtrend seperti ini, kamu masih bisa beli saham kok dengan strategi buy on weakness, di mana kamu bisa beli saham ketika harganya mendekati level support untuk mengantisipasi adanya pembalikan harga naik jangka pendek. Nah, sedangkan kalau kamu mau jual, bisa pakai strategi sell on strength. Sedangkan ketika harga saham memantul dari supportnya, kamu bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Tapi tetap perlu waspada ya, karena pergerakan harga saham di sini masih sangat rawan untuk terbawa arus turun. Jadi penting bagi kita untuk memanage ekspektasi dan membatasi risiko. Apalagi kalau pergerakan harga sahamnya ini udah nggak sesuai sama trading plan kita. Itu tadi penjelasan lengkap seputar stage 4 atau fase kapitulasi. Nah, buat kalian yang belum nonton fase pertama sampai fase ketiga, kalian bisa nonton playlist di atas ini ya. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk tahu waktu yang pas untuk beli, jual, ataupun hold saham. Oh iya, ngomongin soal beli jual saham, ada sedikit tips menarik dari Miss Ellen May nih buat kamu supaya enjoy trading. Ada musim panas, ada musim hujan. Segala sesuatu tuh ada waktunya. Demikian pula di saham dan juga di kripto. Nggak selamanya market itu turun dan nggak selamanya sepi. Nggak selamanya rame. Nggak selamanya naik juga. Jadi ada waktunya akumulasi, ada waktunya partisipasi atau uptrend, ada waktunya distribusi, sideways di atas, ada waktunya kapitulasi atau masa-masa downtrend, masa-masa big fund buang barang. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah ngeflow aja atau dance with the market, nikmati aja. Jangan
terlalu ngoyo, jangan terlalu memaksakan situasi gitu. Kalau lagi sideways atau downtrend, sebaiknya ya sabar aja, ditunggu gitu. Jangan buru-buru buat mau beli, kecuali sideways-nya sideways akumulasi. Wah, mantep banget emang penjelasan dari Miss Ellen ini. Jadi, M-Traders, kalian harus kenali perubahan trennya, gitu ya. Mau belajar apa lagi nih tentang saham? Kalian bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, like videonya dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye.